Disiarkan dari Jalan Kiai Gembyang nomor 1 Kendal. Inilah 93 LPPL Radio Suara Kendal FM. Itulah keluarga Kendal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi keluarga Kendal, apa kabar? Senang rasanya untuk hari ini, hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024, kita ketemu di Radio Talk Show dengan tema Cegah Kawin Bocah untuk Indonesia Emas 2045. Dan di studio Suara Kendal FM telah hadir narasumber kami. Saya sapa dulu dari DP2 KBP 2PA yang jelas. Ada Mbak Binanti Dian Kurniasari Esos selaku penyuluh KB Kecamatan Pelantungan. Apa kabar? Halo Mbak Dea. Halo, apa kabar? Sehat ya, kayaknya sehat ya, semangat ya. Oke. Ini bukan dampak dari perkawinan bocah atau juga perkawinan dini kan? Bukan ya. Saya matang. Gitu saya ya? matang. Oke. Ya, dan tentu saja selalu sehat ya. Sehat insya Allah. Ya walaupun kondisi saya terlihat ya. Sebenarnya nggak sehat ini disehat-sehat. Disehat-sehatkan gitu ya. Oke. Lebay begitu ya. Oke, di sampingnya ada Mas Dian Wahyu Pamilu SSMAP, penyuluh KB Kecamatan Pagruyung. Apa kabar ini Mas Dian nih? Alhamdulillah sehat Mbak Dea. Oke, ini kayaknya jauh-jauh ya, yang satu dari Pelantungan, yang satu dari Pagruyung ya. Iya, jadi tadi berangkatnya bareng kayaknya. Oh, enggak, jangan kayak gitu Mbak. Oh gitu. Kita berangkat sendiri-sendiri. Berangkat sendiri-sendiri. Oh gitu ya. Oke. Menjadi identitas kita. Oh gitu. Kasih motor nih sama kepalanya. Iya. Nanti ketemunya titiknya di sini. Oh, jangan berdua-duaan. Oke. Tidak ada kata menebeng. Oh gitu. Tidak ada kata menebeng ya. Oke. Iya. Oke. Apalagi ini bukan muhrim begitu ya. Bukan muhrim. Kita selamatkan keluarga kita masing-masing. Oh iya benar. Nah, ini berkaitan juga dengan cegah kawin bocah ya. Yes. Kalau kita kalau berkaitan dengan muhrim itu nanti akan terjadi biasanya perceraian begitu ya. Betul sekali. Ya, ini berkaitan sekali. Berkaitan ya dengan tema kita kali ini. Awalnya kan cuma tebeng-tebengan aja. Iya. Ternyata hanya tumbuh, kemudian ya gimana lagi ya. Nah, itu ada beberapa hal yang nanti akan kita kupas lagi tentang kawin bocah. Oke, tentang kawin bocah. Nah, kawin bocah ini adalah katanya nih. Tadi kan kita ngobrol-ngobrol ya di awal acara sebelum kita mulai. Katanya di 2021 ini Kendal ini termasuk di survei ini paling paling tinggi begitu ya? Betul. Jadi kenapa itu? Ada catatan EDP2 KBP 2PA Kabupaten Kendal itu mencatat dengan datanya sangat akurat yang diperoleh dari Kementerian Urusan Agama. Iya. Itu jelas sekali tren kawin bocah ini paling tinggi itu ada di 2021. 2021 untuk Kendal ini. Bahkan ini saya ada catatannya, Kepala Dinas kami juga Bapak Albertus Hedi Setiawan ini juga mengemukakan bahwa tren ini tidak hanya terjadi berdasarkan wilayah geografis. Kalau dulu biasanya orang-orang di desa, terutama di daerah pegunungan itu rata-rata banyak menikah di usia anak. Kecil-kecil habis pulang mondok menikah. Tapi ternyata tidak. 2019 sampai dengan 2024 ini trennya ternyata merata di hampir semua kecamatan di Kabupaten Kendal. Semua kecamatan di Kabupaten Kendal. Beliau kemarin sempat dirilis juga di Insta Kendal. Kepala dinas kami ini mengatakan bahwa ini merata. Ya, jadi PR besarnya tidak hanya di lokus-lokus tertentu, tapi ternyata dari Pelantungan. Iya, dari Pelantungan sampai dengan Kaliwungu. Iya. Itu merata. Jadi tidak ada lego sama sekali. Oh, tidak ada lego. Untuk Kecamatan Kendal sendiri? Wah, saya bukakan. Iya, soalnya kan kalau Kecamatan Kendal ini kan mungkin beda ya dengan yang lainnya kan. Oke. Kalau Kecamatan Kendal di kota. Iya, di kota, maksud saya begitu ya. Baik, sebentar Mbak. Jadi kalau untuk jumlah pastinya itu yang kami soroti memang betul-betul di 2021. Itu untuk totalnya 2021 itu perkawinan anak di bawah usia 19 tahun itu mencapai 300 anak. 300 anak di seluruh
wilayah kecamatan di wilayah Kendal begitu Kendal, maksudnya iya. ya, Kabupaten Tapi Kendal. pada akhirnya setelah kemudian kan itu menjadi PR besar bagi DP2 KBP2 PA. Di dalamnya ada bidang-bidang yang menangani secara khusus dari perlindungan anak dan juga bidang kesejahteraan keluarga ya Mas. Iya. Iya. PP KSPK ini. Iya. Jadi KSPK ini juga langsung saja akan boleh Mas dibacakan, saya ini agak tua matanya. Oh iya. Iya. Tadi Mbak Dea menanyakan untuk Kecamatan Kendal ya. Sama. Saya ambil dulu ya kacamatanya. Maaf. Di Kecamatan Kendal untuk jumlah total pernikahan dini itu mungkin kita mikirnya kota gitu Iya, ya. kota, iya, benar. Gitu ya. Tapi Makanya ternyata saya ada tanyakan. 63 63 anak Tinggi. yang tercatat. yang ternyata pernikahan Iya. anak itu Di tahun 63. berapa Iya. itu ya Mas? Ini di tahun 2019 sampai 2023. Jadi ada 63. Jadi tren semacam ini saya rasa gini ya, kalau BKKBN itu bilang katanya menurut BKKBN itu usia ideal menikah itu yang perempuan 21 tahun, Iya. yang laki-laki di 25 tahun. Karena faktor-faktor yang sudah jelas. Paling Ini ada yang idealnya. idealnya. Ideal. Jadi kenapa kok diidealkan seperti itu? Karena yang pertama kesehatan jelas. Iya. Fisik, ya. Ya, fisik. Maturity. Jadi maturity itu kesiapan mental. Yang ketiga adalah ekonomi. Ekonomi. Ya, bagaimana Iya. dibayangkan kurang dari 19 tahun itu otomatis SMA tidak beres nih. Iya. Ya kan? Otomatis SDM-nya bagaimana ke depannya. Apalagi angka stunting di Kabupaten Kendal ini walaupun sekarang berproses, tiap kecamatan itu sekarang menekan stuntingnya luar biasa. Kendal berprogres dan berproses, sekarang sudah turun stuntingnya, tapi penyumbang stunting terbesar itu adalah dari pernikahan anak. Dari pernikahan anak ya. Yes. Ya, jadi makanya dari situ ketika ditemukan akhirnya 16 tahun minta dispensasi nikah ya Mas. Iya. Minta dispensasi nikah. Kemudian gimana nggak mau dikasih? Ya kan orang Iya. tua sudah datang, mereka memenuhi persyaratan ke pengadilan agama, otomatis ya dikasihlah dengan berat hati. Nah dari sini kemudian kami DP2 KBP2 PA Kabupaten Kendal ini bersinergi bersama kami dengan penyuluh KB yang ada di wilayah. Kami melakukan pendampingan Oke. pada akhirnya. Tapi masalah ini tidak akan selesai begitu saja Mbak Dia. Benar. Ya karena ini sebuah yang ketahuan nih, yang ketahuan ya walaupun sekarang kita ada puspaga ya Mas. Puspaga. Pusat Puspaga. Pembelajaran Keluarga. Iya, pusat pembelajaran keluarga ini adalah sebuah wadah ya yang harus ada di setiap kabupaten dan kota. Itu adalah mereka menjadi salah satu rujukan sebelum nikah para anak-anak ini. Iya. Mereka harus ke puspaga dulu. Ke Puspaga Nah, dulu. ini adalah komitmen besar dari kabupaten dan kota dan dinas terkait yang ada di dalamnya untuk terus memantau dan kita terus menekan hadirnya pernikahan. Oke, hadirnya pernikahan anak. Ya, keluarga Kendal, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita di Radio Talk Show dengan tema Cegah Kawin Bocah untuk Indonesia Emas 2045. Kita bakal simak jeda berikut ini. 93 LPPL Radio Suara Kendal FM. Itulah keluarga Kendal. Radio Suara Kendal. Gelangmu, wih, apik. Kalungmu juga pengen. Belinya di mana? Di toko emas Hajah Cayatun. Di Kaliwungu ada, di Pegandon juga ada. Model emasnya Top Markoto. Toko Emas Hajah Cayatun menyediakan perhiasan emas tua dan muda. Ada leontin, gelang, cincin, kalung, anting, dan lain-lain. Untuk anak-anak tersedia perhiasan yang sangat menarik, baik remaja, dewasa, semua ada. Yuk berhias sambil menabung dengan datang di Toko Emas Hajah Cayatun. Toko Emas Hajah Cayatun ada 2, di Kaliwungu, Komplek Pasar Pagi Kaliwungu, sebelah timur pintu masuk Pasar Pagi Kaliwungu. Pegandon di Jalan Raya Pegandon, depan Pasar Pegandon. Toko Emas Hajah Cayatun, WA 081 228 02600 dan 085 875 436 734. Toko Emas Hajah Cayatun, amanah dan terpercaya.
tuberkulosisku tidak sembuh-sembuh. Caranya gimana untuk mengobatinya? Berobat yang benar, minum obat 6 bulan secara teratur dan tuntas. Tuberkulosis atau TB adalah penyakit menular yang umum dan dalam banyak kasus bersifat mematikan dengan gejala batuk kronis dengan bercak darah atau dahak, berkeringat di malam hari, dan berat badan menurun. Jangan panik bila tuberkulosis menyerang Anda. Datanglah ke tempat pelayanan TB, pelayanan di puskesmas, rumah sakit, dan kesehatan paru. Minum obat 6 bulan secara teratur dan tuntas. Di puskesmas, obat TB gratis loh. Pesan ini disampaikan oleh LPPL Suara Kendal FM. Now. 93 LPPL Radio Suara Kendal FM. Itulah keluarga Kendal. Radio Suara Kendal. 93 Suara Kendal FM, Keluarga Kendal. Kita masih ada di Radio Talk Show untuk hari ini dengan tema tadi adalah cegah kawin bocah untuk Indonesia Emas 2045. Tentu saja bersama DP2KB P2PA Kabupaten Kendal. Ya, saya tertarik juga untuk berbicara tentang tadi disebutkan adalah puspaga. Nah, mungkin bisa dijelaskan puspaga ini seperti apa dulu, begitu ya? Oke. Ya. Mas Dian nih menguasai banget kalau masalah puspaga. Oke, makanya ya. Iya, Mbak Tia. Kelihatan sekali kan? Kelihatan sekali ya. Jadi pusat pembelajaran keluarga atau disingkat dengan puspaga itu adalah suatu unit layanan sebenarnya ya, unit layanan terpadu, one stop service istilahnya kalau bahasa Inggrisnya gitu ya. Bahasa kerennya ya, bahasa anak sekarang, one stop service. Di sini ada sinergi dari beberapa bidang di dalam puspaga itu yang tujuannya untuk memberikan konseling, konseling konseling, edukasi kepada khususnya dalam hal ini pasangan dini ya, perkawinan di remaja yang akan menikah itu biasanya kan persyaratannya harus mendapatkan dispensasi nikah. Iya, harus mendapatkan dispensasi nikah. Mungkin barangkali bisa dijelaskan juga batas minimal untuk nikah itu berapa? Nah, itu kan. Kenapa terus ada dispensasi nikah? Jadi sebenarnya kalau di Undang-Undang Perkawinan yang dari Kementerian Agama ya Mas, sekarang ini laki-laki perempuannya di 19 tahun. 19 tahun. Tapi kalau di BKKBN laki-lakinya 25 tahun, yang perempuannya 21 tahun. Nah, merujuk dari Undang-Undang Perkawinan yang dari Kementerian Agama ini, berarti usia di bawah standarnya adalah di bawah 19 tahun. Di bawah 19 tahun ya. Itu harus mendapatkan dispensasi nikah. Kalau 18 itu juga belum ya? Belum dapat. Jangan ya, menikahnya jangan ya, Dek ya. Jadi tapi jujur ya Mbak, kami sempat kaget karena beberapa kali DP2KB P2PA ini juga melakukan audit kasus stunting di wilayah kami. Ditemukan bahwa berasal dari puspaga ini ada rujukan ke kami menikah di usia 13 tahun. 13 bisa tahun. Dibayangkan. 13 tahun. Jadi banyak faktor, menurut saya banyak faktor. Jadi tidak bisa dibilang anaknya nih yang salah, anaknya nih yang nggak kontrol. Enggak, ternyata. Ya 13 tahun. Astagfirullahaladzim Mbak, 13 tahun aku dulu waktu kecil 13 tahun itu astagfirullahaladzim, buluk lah kita. Iya kan, maksudnya masih ya dulu saya waktu kecil lihat anak-anak gede, orang-orang dewasa pada pacaran. Sekarang saya udah gede, anak kecil Mbak pada pacaran. Nah kemarin ada kasus yang 13 tahun itu, terus sekarang sudah melahirkan. Jadi selama kehamilan itu dari kami, dari DP2KB P2PA secara khusus memantau melalui audit kasus stunting, bekerja sama bersinergi dengan desa, dengan puskesmas. Ya jadi itu bersinergi sekali. Akhirnya terjadi kelahiran. Jadi dia melahirkan di usia 14 tahun. 14 tahun. Syukur pada poin ini bayinya sehat. Karena kan ketahuan. Kan ketahuan, dipantau terus. Didampingi terus. Tapi apa yang terjadi? Coba bayangkan. Kalau terjadi pernikahan, pernikahan di usia anak,
kemudian terjadi kehamilan dan mereka masih unyu-unyu nih. Iya. Kalau saya menikah di usia 23 tahun, saya punya kesadaran. Setelah ini saya hamil, saya mempersiapkan, habis ini saya datang ke posyandu, saya datang ke ibu bidan, 6 kali kunjungan itu kita sudah persiapan. Kalau ini bagaimana? Bu, terkeok. Iya kalau ibunya itu paham, ya kan? Kadang-kadang seperti itu. Jadi yang kembali dicatat oleh DP2 KBP 2 PA selama ini 5 tahun terakhir ini dikemukakan juga oleh Bapak Hendri ini. Jadi ada sekitar 24% perceraian di Kabupaten Kendal ini. Total 24% perceraian itu dirasakan atau terjadi pada pasangan-pasangan hasil dari pernikahan anak. Kenapa itu bisa terjadi? Jelas sekali. Dan rata-rata yang melaporkan perceraian ini adalah pihak perempuannya. Pihak perempuan ya. Sekarang ingat gak Mas? Sekarang ada fenomena ketika orang dicari, ditanyakan orang-orang dewasa loh ini. Apa yang nggak pengen kamu lakukan? Jawabannya adalah menikah. Berarti kita yang dewasa saja tantangan menikah itu luar biasa, apalagi mereka yang masih anak-anak. Nah, fenomena-fenomena semacam ini di wilayah kita memang menjadi sorotan yang luar biasa. Iya, betul sekali. Bisa dibayangkan ya, anak usia 14 tahun sudah punya anak, kemudian juga sudah suaminya sudah punya suami, terus apalagi merawat bayi itu kayaknya nggak mungkin ya. Ekonomi jelas. Ya. SDM-nya bagaimana kelanjutan nanti anak-anak ini? Kita itu harapannya 2045 itu Indonesia berada pada posisi Indonesia emas. Punya generasi emas dengan bonus demokrasi yang demografi yang dimanfaatkan sedemikian maksimal. Tapi kalau sekarang ini SDM kita coba dibayar, ya kita tidak memungkiri, pasti ada solusi. Cuman kalau belum, sebaiknya kita cegah dulu lah. Karena memang begitu besar pengaruhnya. Jadi ini seperti apa ya? Ini seperti gunung es, Mbak Dea. Jadi yang kelihatan segini nih. Sebagian kecil. Yang kelihatan kan hanya ini pernikahan anak, tapi efek yang ditimbulkan di bawahnya. Bahkan kita sampai masyarakat loh mulut julid di mana-mana. Ya nggak sih? Pantesan aja cerai. Nikahnya 13 tahun, nikahnya 5, ya kan gitu kan. Makanya fenomena-fenomena itu kadang-kadang yang membuat akhirnya kita ini menyadari betul bahwa kematangan seorang anak itu sangat berpengaruh pada masa depannya kelak. Iya, betul sekali. Ini adalah statement yang ini sebagian dari pengalaman pribadi juga. Yang menikah di usia anak itu bayangkan. Beberapa kasus, satu kasus kemarin di Pelantungan Mas, ada satu kasus yang kemudian dirangkul dalam audit kasus stunting, itu masih 16 tahun ya. Menikah, hamil dan keguguran. Nilainya kecil, HB-nya rendah, tidak bisa makan protein hewani karena ada alergi. Badannya kecil sekali. Makanya ini kemudian kami langsung mendekati, kemudian kami langsung support. Dan ada satu hal ketika terjadi seperti itu berkaitan dengan alat kontrasepsi ya Mas Tian. Jadi alat kontrasepsi ini bagi usia mereka yang masih anak pun di bawah 19 tahun yang sudah menikah, ini kan jadi polemik. Viral. Ini viral ya, gimana tuh Mas? Keviralannya nih. Mungkin bisa dijelaskan keviralannya ini. Ada PP baru ya. Kalau saya agak lupa nomornya, tapi yang di dalamnya ada salah satu pasal itu pemberian alat penyediaan, bukan pemberian ya, penyediaan alat kontrasepsi untuk anak usia sekolah. Itu cukup menjadi polemik ya, luar biasa itu. Ramai gitulah di media sosial gitu ya. Benar sekali. Padahal tujuannya berkaitan dengan cegah kawin bocah. Cegah kawin bocah. Pastinya kan ketika ada peraturan pemerintah, tetap kemudian secara teknis ada aturan turunannya seharusnya. Tapi kan memang yang viral itu melihat yang kontroversial saja gitu. Ini kok anak
usia sekolah. Berarti sepotong saja anak begitu sekolah, ya? gitu ya. Langsung. Penyediaan alat kontrasepsi gitu. Oh, berarti pemberian. Sebenarnya bukan seperti itu. Karena anak usia sekolah ada juga yang sudah menikah. Itu kenyataan yang ada. Anak usia sekolah itu ada yang sudah menikah. Oke. Nah, bagaimana kita tindak lanjutnya dari pemerintah untuk melindungi hak reproduksi mereka ya. Hak reproduksi. Bagaimana anak usia sekolah yang sudah menikah itu bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal. Salah satunya adalah dengan menunda kehamilan. Iya. Jadi tidak ada anjuran ya kalau saya. Iya. Saya sebagai PLKP tidak ada anjuran lagi kamu harus menunda kehamilan karena usianya belum ini. Jadi gini Mbak Dia. Kadang-kadang orang bilang anak usia sekolah. Anak usia sekolah itu bukan berarti yang masih sekolah. Ya kalau sudah menikah otomatis nggak mungkin dia masih sekolah dong. Iya. Pasti putus sekolah dong. Nah ini usia ini yang sangat rentan. Ya ini usia-usia rentan luar biasa. Makanya untuk anak-anak yang sudah terlanjur untuk menikah di usia bocah ini. Iya. Dan belum hamil belum hamil. Dengan catatan ya. Dengan catatan belum hamil. Nah, tapi fenomenanya ya kembali lagi lah kita lihat kenyataannya. Fenomena di kita biasanya anak-anak yang menikah di usia mereka ini biasanya MBA, married with accident. Oke, benar. Kalau saya kecelakaan Mbak, kesangkal putung Mbak, pijat-pijat. Nah ini anak-anak ini, iya benar. Masya Allah, ya kaget juga. Jadi tapi itu tadi pencegahan preventif juga sudah dilakukan, diupayakan. Terutama yang paling utama adalah masalah pengasuhan di orang tua. Iya. Penting banget ya Mas Dian itu masalah pengasuhan di orang tua. Jadi rata-rata saat ini diketahui bahwa dalam kurun waktu 1 bulan banyak sekali remaja, ya anak-anak dan remaja ini jarang konsultasi, ngobrol sama orang tua. Iya. Bukan masalah orang tuanya nggak asik, enggak. Kadang-kadang salah satu penyebabnya adalah mereka sudah berusaha ngobrol, kemudian orang tuanya cuek karena sibuk. Karena sibuk ya. Iya, dan anak-anak kadang-kadang nggak ada suara nih di rumah. Nah itu menyebabkan anak-anak menjadi timbul rasa tidak percaya kepada orang tua. Dia lebih cenderung mencari kehidupan di luar. Di luar. Karena anak dan terutama remaja ini mereka punya imajinasi sendiri. Iya. Dipikirnya misalnya ya kita, Mas Dia nih, misalnya Mas Dia nih, apa aku mau cerita gitu ya misalnya. Mas Dia, papa saya ngarep. Ini anak ini akan berasumsi, apaan sih wong meh cerita kok? Nggak mau dengerin. Dengerin. Nah, mereka membuat asumsi sendiri. Nah itu bisa. Makanya penting sekali bagi para orang tua, kasus-kasus kawin bocah ini adalah salah satu penyebab dan tanggung jawabnya adalah dari orang tua. Dari orang tua. Karena orang tua itu utama sekali. Keluarga adalah bagian terkecil di masyarakat yang ini akan membawa anak-anak kita, membawa diri kita menjadi orang berkualitas atau tidak. Keluarga itu tidak melulu cukup uang, tidak. Saya rasa pengertian, perhatian, kasih sayang, hak-hak reproduksi mereka dipenuhi. Tapi memang perlu sekali dilakukan edukasi dari dinas-dinas terkait, ya, untuk terus mensosialisasikan nih kayak gini nih enak nih, kerjasama dengan Suara Kendal sama Pak Dia, dinas kami. Jadi jam-jam seperti ini didengarkan, paling tidak ini mengetuk kita semua. Awal dari fenomena kawin bocah ini adalah dari keluarga. Dari keluarga ya. Kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya anak-anak zaman sekarang, enggak. Kayaknya sama aja ya Mas, anak-anak zaman kita, zaman Ricky Plik kayak kita, sampai zaman generasi Z sekarang. Alpha kalau sekarang malah. Sekarang sudah Alpha. Oh ya Allah, jangan Omega ya, tapi ada batasnya. Iya, tapi luar biasa sekali perkembangannya. Jadi makanya keluarga itu menjadi faktor yang sangat penting. Oke, keluarga kenal. Sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita di Radio Talk Show untuk hari ini, kita bakal simak jeda berikut ini. 93 LPPL Radio Suara Kendal FM. Itulah keluarga Kendal. Radio Suara Kendal. Aku ki menyilih duit sing cepet langsung cair ki ning ngendi yo? Hampir sirahku.
rasah digawe ambyar. Teko wae ning Koperasi Pangestu. Prosesnya cepet, tanpa survei, langsung cair. Anda butuh dana? Koperasi Pangestu, pilihan tepat Anda. Memberi pinjaman dengan jaminan BPKB. Proses cepat tanpa survei, langsung cair. Bunga ringan, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas, BPKB langsung dikembalikan. Jenis pinjaman angsuran merata. Nah, untuk info lebih lanjut, datang saja ke KSP Pangestu Gemuh, Jalan Raya Cepiring Gemuh KM 3, Desa Taman Gede Gemuh, Ancer-Ancer, Utara Pom Bensin Taman Gede. Telepon 02943888672. KSP Pangestu Sukorjo, Jalan Wate Sukorjo Parakan nomor 3, Dusun Wonosida, Desa Melati Harjo, RT 1 RW 3, Ancer-Ancer, Barat Balai Desa Melati Harjo. Telepon 02944517730. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda. Buka berita hari ini orang ini meninggal karena infeksi virus HIV. Wah, ngeri juga ya. Iya, belum lagi hukuman sosial bagi penderita HIV/AIDS lebih berat bila dibandingkan dengan penderita penyakit mematikan lainnya. Makanya, kita harus tahu bagaimana cara penularan HIV/AIDS. Penularan HIV/AIDS antara lain berganti-ganti pasangan atau berhubungan seksual dengan orang yang positif virus HIV, pemakaian jarum suntik bekas orang yang terinfeksi virus HIV, menerima transfusi darah yang tercemar HIV, ibu hamil yang terinfeksi virus HIV akan menularkan kepada bayi dalam kandungan. Penularan HIV juga bisa terjadi pada air susu ibu. Mari merubah masa depan gemilang tanpa penularan HIV. Pesan ini disampaikan oleh LPPL Suara Kendal FM. Now. 93 LPPL Radio Suara Kendal FM. Itulah keluarga Kendal. Radio Suara Kendal. 93 Suara Kendal FM, keluarga Kendal. Kita masih ada di Radio Talk Show bersama DP2 KBP 2PA untuk hari ini, hari Jumat tanggal 15 Agustus 2024. Tema kita kali ini adalah tentang cegah kawin bocah untuk Indonesia Emas 2045. Nah, tadi sudah dijelaskan panjang lebar tentang perkawinan anak ini. Nah, saya juga pengen tahu kalau di Kendal itu katanya, 2021 adalah yang paling terbanyak kasusnya, trennya terlalu tinggi. Nah, sekarang kalau di Jawa Tengah sendiri ini mungkin bisa diceritakan, apakah juga menyebar kayak di Kendal itu katanya kecamatan dari A sampai Z, dari kota sampai desa itu, merata begitu ya. Oke. Di Jawa Tengah juga meratanya, jadi Mas Dian sudah update datanya. Oke. Jadi jumlah perkawinan itu trennya luar biasa, peningkatannya luar biasa ya Mas Dian. Betul. Iya. Jadi di tahun berapa Mas? Di 2018 itu jumlah perkawinan anak itu ada 3.206 perkawinan 3.200 se-Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. Cukup banyak ya. Iya. 3.000 itu banyak sekali. Iya. 3.000 itu Tapi sak gedung itu orang apa? Benar. kita lihat di 2022 jumlahnya bertambah menjadi 11.366. Bayangkan. Luar biasa. Iya, luar biasa Kita ya. lihat berapa kali lipat bayangkan itu? 3.000 saja sudah banyak ya. 3.000 itu kita Stadion Kendal lumayan kelihatan ya. Iya. Ini menjadi 11.000. 11.000. Stadion Kendal sudah full kali ya. Sudah 11.000 Di sini. baik. Anak kecil semua. Wah, Itu iya. baca dibayangkan Iya, gitu. Itu betul, 354% kenaikannya untuk perkawinan anak. 354% selama kurun waktu 2018 sampai dengan 2022. Ini tugas 4 dari tahun. Pengadilan Agama ini agak sedikit banyak ya, Luar biasa. mengeluarkan Banyak dispensasi sekali. luar biasa. Iya. Luar biasa. Jadi ketika pengadilan agama itu mereka datang ke sana untuk jadi prosesnya kan ke Puspaga dulu nih. Iya, Puspaga dulu. Kemudian ke pengadilan agama dikeluarkan surat itu. Ketika mereka mengeluarkan, itu sebagian tanggung jawab bahwa ini sudah mengajukan, mengajukan permohonan, tapi di dalam hati mereka ini bocil-bocil loh. Kalau sudah nikah tuh mereka ngapain? Main game bareng berdua. Masya Allah ya, kadang-kadang ya fenomena sih. Jadi mohon maaf, trennya itu juga disebabkan karena role model mereka itu
media sosial. Iya. Mereka koar-koar nikah muda lah. Iya, mereka yang artis nikah muda duitnya Banyak. bejibun dengan support keluarga. Tapi untuk kita yang di sini kan tidak bisa disamakan. Iya. Kan tidak bisa disamakan. Jadi media sosial ini saat ini menjadi salah satu hal yang sangat berpengaruh karena masyarakat itu menjadi langsung melihat. Coba dibayangkan. Betul. Kemarin kami sempat berbincang-bincang media sosial, terutama media-media yang memotong video dengan edit itu ternyata membunuh keinginan berliterasi generasi kita. Iya. Ya, jadi mereka hanya melihat fenomena ini keren, ini ngetren ya. Mereka hanya melihat itu. Padahal yang terjadi sesungguhnya mereka ini nggak tahu nih yang mereka lakukan itu apa, kan mereka tuh nggak ngerti. Ngerti sama sekali. Coba bayangkan. SMP tadi 13 tahun ya Mas, itu harusnya kan usia SMP. Usia SMP itu usia lagi baper-baperannya, lagi ya kan, lagi prestasi lagi bagus-bagusnya, lagi keren-kerennya, menjajaki dunia-dunia yang luar biasa dan harus dihadapkan dengan masak apa ya aku hari ini. Suamiku aku kasih makan apa? Gendong anak, jalan, astagfirullahaladzim. Jadi hal semacam itu adalah fenomena yang terlihat, kita tidak pernah tahu. Makanya tadi 24% itu perceraian terjadi karena perkawinan bocah ini ya. Ya terjadi pada perkawinan bocah 24%. 24% itu berarti sekitar seperempatnya. Ya kan kalau misalnya 100 ini 24 orangnya nih. Iya. Nah kalau misalnya 1000 ini 240 ini anak-anak semua. Yang kalau sudah bercerai nanti mereka nggak tahu nih mau ngapain. Karena secara ekonomi kita aja yang sudah menikah matang, kemudian punya keluarga lama, itu ekonomi juga terus, ya kan kelihatan sekali kan Mbak. Apalagi mereka yang yok pancen ya, rezeki itu kagungan Gusti Allah. Iya benar. Manusia kan memang harus terus mengusahakan dan terus berusaha yang terbaik. Tapi belum lagi masalah mental health ya, mental emosional dari pasangan itu. Gimana potensi untuk terjadinya kekerasan di rumah tangga itu. Nah, benar sekali. Betul, sekarang lagi fenomena itu juga lagi luar biasa. Jadi mungkin diperlihatkan di beberapa saat yang lalu bagaimana menikah muda itu nanti pacarannya di waktu nikah saja, bilang begitu. Tapi tidak semudah itu Ferguson. Kemudian muncul ada berita viral sampai ada videonya kekerasan, istrinya dipukul dan sebagainya. Kemudian sampai anaknya juga kena gitu. Mana istrinya kecil banget. Itu dampak salah satu dampak dari pernikahan dini, pernikahan dampak anak. Dari pernikahan. Karena ketidakmampuan untuk mengontrol emosi Kita juga tahu ya kalau anak muda itu secara emosional masih meletup-letup gitu ya. Jadi, iya benar. Alangkah baiknya kalau emosi yang masih tinggi itu diarahkan ke kegiatan yang lebih positif gitu. Keinginan untuk berkompetisi misalnya itu akan lebih membawa hasil yang lebih baik untuk anak-anak daripada kemudian dihadapkan pada situasi pernikahan. Apalagi misalnya dua-duanya masih muda, itu potensi untuk konflik akan lebih tinggi. Pada awalnya itu fine-fine saja begitu ya, tapi kegiatan akan jenuh. Romantis sekali. Ganteng, motor, masih keren ya. Nanti mereka belum pernah mengalami bikin video TikTok gitu ya. Iya benar. Tapi pada saat satu titik gas habis, listriknya bunyi, susunya anaknya nggak ada kerjaan, banyak kondangan, asal gue curhat Bu. Bener. Apalagi kalau usia-usia segitu, misalnya kan waktu itu kan mungkin lagi senang-senangnya. Ketika mungkin 1 tahun sudah mulai bosan dan sebagainya, ya itu gitu. Betul, ya biasanya. Ya. Jadi kadang-kadang ya itu. Nikah itu nggak seindah pacaran, benar. Ya kan? Nikah itu nggak seindah itu pacaran. Ketemu terus loh, kan gitu. Iya, nikah itu beneran nggak seindah pacaran. Dulu kayaknya kalau pacaran nggak ketemu sehari aja meriang. Sekarang ketemu terus meriang lagi. Ketemu terus begitu ya, kadang jadi bosen gitu ya. Anak muda itu ya namanya anak muda, saya juga pernah muda Mbak Dea. Kita pernah muda loh. Kita pernah segila mereka, tapi paling tidak ya itu tadi komunikasi lagi. Nah saat ini kita juga melakukan upaya-upaya yang pentahelik. Jadi dari beberapa
dinas, beberapa lembaga kita bekerja sama. Jadi supaya tidak terjadi adanya kawin bocah ini. Iya. Kalau di Jawa Tengah dulu waktu gubernur sebelumnya itu ada yang namanya Jokawin Bocah. Jokawin Bocah itu keren sekali, banyak sekali, dan itu juga menjadi sebuah apa namanya? Menjadi diduplikasi. Di program itu diduplikasi oleh setiap kabupaten kota di Jawa Tengah. Makanya muncul di setiap kabupaten ada kabupaten layak anak. Iya. Kabupaten layak anak ini adalah melindungi hak-hak anak. Banyak tadi ada hak reproduksi dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Kemudian juga dari dunia pendidikan, kita juga bekerja sama dengan dunia pendidikan. Di dunia pendidikan ini kita akan memberikan informasi-informasi mengenai bagaimana melakukan pendewasaan usia perkawinan. Kalau di dunia pendidikan ini ada di bidang KSPK, itu namanya generasi berencana. Generasi berencana yang di sekolah-sekolah itu maupun di kemasyarakatan itu mengembangkan bagaimana kita yang satu, kesehatan reproduksi, pendewasaan usia perkawinan dan lain sebagainya. Sekolah siaga kependudukan juga memberikan kontribusi yang besar. Karena di sekolah siaga kependudukan ini anak-anak di sekolah itu kemudian diberikan informasi-informasi tentang bagaimana cara membentuk sebuah keluarga yang baik. Keluarga berencana itu tidak melulu tentang kondom, implan, IUD. Gitu Ternyata keluarga berencana itu catatan luasnya, cakupannya, kalau di dunia itu namanya family planning. Family planning itu berarti merencanakan keluarga dari mulai anak ini belum lahir di dalam kandungan sampai nanti mereka tua. Nah itu jadinya sebegitu luasnya sebenarnya. Kalau orang lihat saya sama Mas Dia, wah bakul kondom. Pasti. Padahal tidak seperti itu. Jadi, bukan seperti itu ya. Cakupannya luar biasa sekali. Jadi Bapak Albertus Hendri Setiawan sendiri juga berulang kali memberikan support kepada kami terkait dengan bagaimana terus bersinergi dalam upaya satu, cegah perkawinan anak. Kedua, upaya penurunan stunting. Ketiga, terutama layanan terhadap kebutuhan alat kontrasepsi di tingkat wilayah Kabupaten Kendal ini. Supaya apa? Itu adalah bagian dari family planning atau keluarga berencana untuk menjadikan keluarga-keluarga yang hebat, keluarga-keluarga emas di tahun yang penuh tantangan, yaitu di tahun 2045 ya, adalah untuk Indonesia Emas 2045. Keluarga Kendal, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita di Radio Talk Show untuk hari ini, kita bakal simak jeda berikut ini. 93 LPPL Radio Suara Kendal FM. Itulah Keluarga Kendal. Radio Suara Kendal. Mumet mikir cicilan, ngopi-ngopi masih. Monggo Mas kopine. Wah, iki yo seger dek. Iki kopi nganggo gula apa uyah le Dek? Kok sini ngene? Walah, jebul kleru uyah ya Mas. Tak kira gula mau, mripatku rada burem Mas. Ora jelas nggo ndeleng Yalah, rabon iku Dek. Dan diobati karo iki lho Dek. Kapsul Bionetra dijamin biar meripat cetha wela-wela. Ingin punya mata sehat tanpa gangguan? Sekarang ada solusinya. Minumlah kapsul Bionetra. Bionetra bereaksi cepat karena diracik dan diformulasikan khusus dari bahan-bahan ekstrak herbal terbaik. Bionetra memiliki manfaat yang luar biasa. Mampu mengobati mata minus, mata plus, katarak, rabun dekat dan jauh, glaukoma, retina, mata berair, mata merah, dan mata lelah. Semua masalah mata akan teratasi dengan Bionetra. Vitamin A, beta karoten, pikosiani, zeaxanthin, lutein, antimikroba, dan antioksidan adalah kombinasi sempurna yang terkandung dalam kapsul Bionetra. Bionetra aman tanpa efek samping, sudah berizin resmi oleh Badan POM dan telah teruji klinis. Jadi tidak perlu diragukan lagi. Segera dapatkan Bionetra,
Satu botol isi 60 kapsul dengan harga Rp250.000 di Radio Suara Kendal, Jalan Kiai Gembyang nomor 1 Kendal. Kaliwungu di Apotek Gria Farma, Sekopek Farma, Kendal, Apotek Kerja Dasa, Puji Sehat, Cepiring, Apotek Cepiring, Pegandon, Apotek Pegandon, Nur Sejahtera, Weleri, Apotek Asri Farma, Apotek Anugerah Bahagia, Sukorjo, Apotek Sukorjo, Faiza, Boja, Apotek Raharjo. Untuk info lebih lanjut, hubungi Andi di 08151111998. Wah, kapsul Bionetra pancen cespleng tenan khasiate. Mripatku saiki wis cetha welo-welo. Bionetra, solusi terbaik untuk kesehatan mata Anda. Bahagiaku akan segera terwujud. Sebentar lagi aku jadi seorang ibu. Saat mulai tumbuh janin di dalam rahimku, ku jaga dan kurawat dengan baik. Akan kuberikan ASI agar anakku tumbuh sehat dan cerdas. Ibu, setelah bayi Anda lahir, segera berikan ASI. Hanya ASI saja sampai bayi umur 6 bulan dan berikan sesering mungkin. Setelah 6 bulan, berikan makanan pendamping ASI. Lanjutkan pemberian ASI sampai bayi umur 2 tahun. ASI adalah makanan yang paling bergizi dan cocok bagi bayi. ASI menjaga kekebalan tubuh bayi. Bayi tidak mudah sakit. Walaupun ibu pekerja, ASI tetap diberikan. Bayiku tumbuh sehat karena diberikan ASI. Pesan ini disampaikan oleh LPPL Suara Kendal FM. Now. 93 LPPL Radio Suara Kendal FM. Itulah keluarga Kendal. Radio Suara Kendal. 93 Suara Kendal FM, keluarga Kendal. Kita masih ada di Radio Talk Show bersama DP2 KBP 2PA Kabupaten Kendal. Dan tema kita kali ini adalah tentang cegah kawin bocah untuk Indonesia Emas 2045. Kalau tadi kita sudah berbincang banyak ya tentang objeknya anak, nanti akan dampaknya seperti ini, dan sebagainya. Nah, sekarang tentu saja pendekatan ke keluarga ini juga sangat penting. Betul. Begitu ya. Para orang tua, kemudian juga lingkungan sekitar juga, ini juga mungkin bisa dijelaskan ini untuk Mbak Bi nanti. Oke. Ya. Balik lagi tadi ya. Keluarga itu adalah sebuah partikel terkecil dalam masyarakat. Di keluarga ini anak-anak seharusnya mendapatkan hak-hak yang luar biasa. Hak-hak anak ini secara tidak sengaja oleh orang tua seperti saya orang tua loh Mbak ini ya. Seperti saya kadang-kadang hak ini terbengkalai. Nah, kemudian ada lagi di kami itu ada namanya 8 fungsi keluarga. Fungsi keluarga itu ada fungsi kasih sayang, ya, ada fungsi agama, ada fungsi reproduksi dan lain sebagainya. Kadang-kadang secara tidak sadar orang tua menganggap semua hal ini tidak penting. Kamu masih anak-anak, ya enggak? Benar. Kemudian ada lagi ya Mas, kemakluman yang terjadi di masyarakat kita. Dia kan masih kecil, dia kan masih anak-anak, tak apa-apalah, nanti kan bisa berubah sendiri. Tidak bisa ya. Sekarang ini orang tua di depan mata saja bisa kecolongan. Ya tadi balik lagi ke kita masalah pentahelik ya Mas Dia. Pentahelik itu adalah upaya yang sangat luar biasa dilakukan oleh seluruh wilayah di Jawa Tengah, di Indonesia dalam upaya menekan tren kawin bocah. Ya itu luar biasa sekali. Mungkin Mas Dian bisa jelaskan yang untuk pentahelik itu Mas Dian. Ya, Silakan. pentahelik ini berarti sinergi dari elemen yang ada di masyarakat ya. Jadi tidak hanya pemerintah yang betul sekali. aktif dalam pencegahan perkawinan anak ini, tapi juga ada akademisi, kemudian komunitas, dan dunia usaha, juga media massa. Betul, media massa ini menjadi peran yang sangat penting ya saat ini. Jadi kalau dulu kita literasinya media massa cetak. Kalau sekarang media massa cetak, kalau bukan saya, Mas Dian, generasi Mbak Dea, generasi di atas kita, itu sekarang media cetak itu nggak laku. Generasi alfa sekarang, generasi alfa sekarang suka melihat dan mendengar. Mereka jalan suka membaca. Suka melihat, suka mendengar aja ya. Tapi di sisi positifnya media ini, media yang bergerak ini
ini bisa dijadikan sarana untuk kita untuk melakukan sosialisasi untuk mereka, melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan positif. Jujur ya Mas Dian, tidak semua orang, tidak semua anak punya kesempatan yang baik seperti insya Allah anak-anak kita. Ya, tidak semua anak beruntung mendapat keluarga yang nyaman. Nah ini makanya perlu tadi pentahelik. Jadi ada unsur-unsur yang ikut serta bersinergi membangun kepercayaan anak-anak ini agar bersikap positif. Saat ini media ini menjadi sebuah wadah raksasa yang bisa memberikan pengaruh yang baik kepada generasi yang saat ini. Media massa ini jadi semacam sebenarnya pisau bermata dua sekarang ini ya. Jadi Anda luar biasa sekali, pisau bermata dua. Jadi bisa memberikan manfaat yang luar biasa. Asal kita tahu cara menggunakannya, tapi juga memberikan dampak yang negatif yang harus kita perhatikan. Jadi di sini misalnya media sosial khususnya ini. Jadi kalau kita lepas anak kita mengakses berselancar di media sosial, kita bebaskan tanpa pendampingan, nah itu yang takutnya nanti mereka hanya mendapatkan informasi-informasi yang negatif saja, informasi yang menyesatkan. Jadi kita sebagai orang tua ataupun kita sebagai tadi di pentahelik adalah komunitas, adalah masyarakat, kita memberikan pendampingan kepada remaja, kepada anak-anak, bagaimana informasi yang positif, yang baik itu bisa diakses, bisa diterima. Mungkin informasi yang ada sekarang yang bermanfaat, kemasannya tidak menarik, lebih menarik informasi yang negatif. Menjadi tugas kita sebagai orang tua, sebagai anggota masyarakat untuk pendekatan kepada remaja, bagaimana mengemas informasi yang positif ini menjadi suatu kemasan informasi yang menarik, yang untuk anak muda ini, gitu. Yang anak muda merasa bahwa ini saya butuh nih. Kalau sekarang kan kalau kita nggak ini skip aja. Tapi gimana caranya membuat mereka fokus ini? Nah ini kerja keras yang luar biasa. Benar sekali. Dinas-dinas terkait itu juga luar biasa. Jadi ada komunitas, ada praktisi pendidikan juga, kemudian masyarakat, dinas-dinas terkait, dan juga terutama para pembuat kebijakan di tingkat daerah itu juga punya peran yang sangat luar biasa dan besar ya. Sangat besar karena mereka adalah pemangku-pemangku kebijakan yang akhirnya menentukan apakah kabupaten kita ini boleh seperti ini dan tidak. Kalau menurut saya ya. Jadi kalau dari penelitian-penelitian yang dilakukan, dari upaya-upaya pencatatan-pencatatan yang dilakukan oleh bidang-bidang di DP2 KBP 2 PA Kabupaten Kendal ini, bahwasanya anak-anak usia rentan ini biasanya mereka tidak berarti berasal dari keluarga yang rentan juga. Maksud saya si ceweknya ini keluarga yang kelihatannya dipandang masyarakat baik, yang laki-lakinya kan kalau itu mergo kowe dolan karo wong salah pergaulan. Nah, kadang-kadang kita menjudge anak-anak seperti itu, tapi ternyata enggak. Mereka dari keluarga yang benar-benar nih di mata masyarakat di pada kemasannya. Tapi ternyata ada yang miss dalam keluarga ini, apakah tadi komunikasi? Ataukah tadi perhatian apakah tadi kontrolnya ya, karena ini kotak kecil ini ternyata bisa membawa dampak yang sangat besar pada kehidupan anak-anak kita saat ini dan nanti ketika mereka menjadi the real orang dewasa. Ya nggak? Ya betul ya, orang-orang dewasa. Jadi dewasa ya. Iya betul. Jadi kalau sekarang lagi digembar-gemborkan inner childnya kayak apa, ada luka apa, enggak gitu, bukan itu. Nah, orang tua ini tidak harus selalu memberikan upayanya, memberikan memori yang baik kepada anak. Saya rasa upaya-upaya itu bisa diambil dari kesepakatan dalam keluarga, kesepakatan dalam keluarga, kemudian ada lagi kepekaan dalam masyarakat.
Iya. Kalau zaman dulu ya nggak Mas Dian. Mas Dian main nih, Mas Dian lari sebelah sini main sampai Tawang. Misalnya ketemu temennya bapaknya Mas Dian, takutnya setengah mati. Karena mereka ikut menjaga kita. Iya. Kalau sekarang tidak lagi. Malah kalau misalnya dilaporin, weh, anakmu gitu dolan ning kene iki clubbing di sini nih. Loh, urusanku toh. Nah, itu loh. Jadi budaya-budaya kita, kearifan-arifan lokal kita yang dulu saling memperhatikan tetangga, keluarga itu juga sepertinya perlu diasah lagi. Nek saiki wong Jawa ilang Jawane itu mulai betul. Saya rasa karena ya saling menjaga itu tadi, pentingnya saling menjaga. Kalau sekarang itu kan bukan urusanmu. Kalau dulu justru. Kalau dulu ya enggak, Mbak. Misalnya saya Mas titip ya. Anakku nek kowe weruh anakku ning kono tulung jewerke. Itu adalah semacam apa ya? Sanepo. Sanepo itu adalah kiasan. Nah, aku titip ya anakku. Kalau di sana kalau misalnya anakku salah tolong diingetin. Iya. Kalau sekarang nggak bisa, Bu. Kalau sekarang itu orang sudah mulai individualis dan ini juga memicu juga kontrol kita kepada anak. Ya kan? HP ini kalau saya kalah. Mainan HP ini sama mereka lebih jago karena saya udah nggak lagi concern di ini. Nah, tapi kalau kita sama anak lebih ya dengan hal semacam saya pikir oke, lebih bisa lebih bisa kita maksimalkan pendampingan dan pengasuhan anak di luar rumah. Betul. Jadi memberikan kesempatan kepada anak ya lebih untuk berpendapat itu juga sangat berpengaruh. Memberikan ruang kepada mereka. Iya, untuk mungkin pendapatnya berbeda. Gitu. Kita dengarkan gitu. Jangan kita langsung potong. Aku cilik ngerti apa. Enggak gitu. Tapi berikan mereka kesempatan untuk berpendapat. Mungkin berbeda, mungkin sama juga. Tapi kita harus sebagai orang tua itu berikan kesempatan mereka untuk menyampaikan pikirannya seperti apa, pendapatnya seperti apa. Itu akan menumbuhkan kepercayaan diri. Juga memberikan keterikatan yang lebih kepada antara anak dengan orang tua. Bonding, mereka bonding gitu. Iya, betul sekali. Iya. Ya, keluarga Kendal, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita di Radio Talk Show untuk hari ini, kita bakal simak jeda berikut ini. 93 LPPL Radio Suara Kendal FM. Itulah keluarga Kendal. Radio Suara Kendal. Aduh, ambianku kumat lagi. Padahal sudah minum berbagai macam obat. Bapak diobatin kemana, Bu? Ibu kan sudah bilang dari dulu toh, Pak. Ayo, kita berobat di pengobatan Bapti Kaliwungu yang sudah dipercaya sejak tahun 97. Itu loh, kayak tetangga kita sudah sembuh dan gak kumat lagi, Pak. Ayo, Bu, ke sana. Ya, pengobatan Bapti di Kaliwungu mengobati penyakit tanpa operasi dengan sistem terapi tepat, akurat, cepat sembuhnya ditangani langsung oleh ahlinya dengan terapi cepat sembuh, akupuntur, terapi moksa Cina, terapi akupressure, dan ramuan herbal khusus tanpa efek samping. Hasilnya nyata, langsung bisa dirasakan di tempat praktek. Pengobatan Bapti di Kaliwungu mengobati penyakit mah, ambeien, kencing manis, kencing batu, stroke, mata, ginjal, tedun, ingin keturunan, tumor, kanker, jantung, dan berbagai macam penyakit lainnya. Juga melayani terapi tinggi badan langsung ditarik di tempat. Buka praktek sejak tahun 1997 di Jalan Sekopek, Gang 1 Kaliwungu, Kabupaten Kendal, 20 meter, Kidul Lampu Bangjo, Sekopek. HPWA 081-228-31789. Buka tiap hari jam 8 pagi sampai dengan 9 malam. Lihat papan nama pengobatan Bapti. Pengobatan Bapti terdaftar Dinkes Kendal. Sasaran dari mana saja Anda datang, minta turun di Lampu Bangjo, Sekopek. Buka berita hari ini orang ini meninggal karena infeksi virus HIV. Wah, ngeri juga ya. Iya, belum lagi hukuman sosial bagi penderita HIV/AIDS lebih berat bila dibandingkan dengan penderita penyakit mematikan lainnya. Makanya, kita harus tahu bagaimana cara penularan HIV/AIDS.
Penularan HIV/AIDS antara lain berganti-ganti pasangan atau berhubungan seksual dengan orang yang positif virus HIV, pemakaian jarum suntik bekas orang yang terinfeksi virus HIV, menerima transfusi darah yang tercemar HIV, ibu hamil yang terinfeksi virus HIV akan menularkan kepada bayi dalam kandungan. Penularan HIV juga bisa terjadi pada air susu ibu. Mari merubah masa depan gemilang tanpa penularan HIV. Pesan ini disampaikan oleh LPPL Suara Kendal FM. Now. 93 LPPL Radio Suara Kendal FM. Itulah keluarga Kendal. Radio Suara Kendal. 93 Suara Kendal FM, keluarga Kendal. Asik juga perbincangan kita tentang cegah kawin bocah untuk Indonesia Emas 2045 untuk pagi menjelang siang hari ini. Nah, tadi sudah dijelaskan panjang kali lebar, malah kita sampai ikut terhanyut ya. Suasana dengan kawin bocah gitu. Membayangkan aja sudah ngeri ya. Gitu ya. Udah deg-degan ya, Mbak. Udah deg-degannya. Ya, oke. Mungkin sekarang bisa dijelaskan program atau juga kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh DP2 KBP 2PA dan juga mungkin instansi atau juga lembaga lainnya sehubungan dengan perkawinan bocah ini atau juga kawin bocah. Cara pencegahannya dinasnya sudah kayak apa upaya-upayanya ya. Oke. Oke, Mas Dian boleh duluan deh. Iya. Laki-laki duluan. Jadi dari DP2 KBP 2PA ini sudah ada beberapa kegiatan ya yang sudah dilaksanakan cukup lama sebenarnya, yang muaranya adalah pada mencegah terjadinya perkawinan anak ini. Oke. Di antaranya dengan remaja ini diberikan kegiatan yang positif sehingga mereka dapat teralihkan energinya, teralihkan fokusnya gitu misalnya ya untuk aku pengen nikah gitu atau pacaran aja gitu. Nah, ini beberapa kegiatan diantaranya adalah yang namanya duta genre. Duta genre ya. Duta generasi berencana. Jadi ini adalah semacam pemilihan atau seleksi untuk menjadi role model bagi remaja, teman-teman sesama remaja, anak remaja ini yang paham dan dapat memberikan KIE, komunikasi informasi edukasi kepada sesama remaja. Jadi konselor sebaya dan pendidik sebaya. Konselor sebaya dan pendidik sebaya di sini. Diawali dari genre ya Mas, generasi berencana yang ada di sekolah maupun di kemasyarakatan. Jadi genre itu tidak melulu ada ada genre itu, generasi berencana itu tidak melulu ada di SMP, SMA, tapi di kemasyarakatan desa juga. Itu boleh membentuk genre juga, generasi berencana. Generasi berencana ini nantinya kedepannya akan memberikan sosialisasi. Di generasi berencana itu ada jargonnya. Salam genre. Genre itu kan ini ya. Zero, jadi 0 ini 3 hari. Ya, termasuk di dalamnya adalah pernikahan di usia dini. Ya, jadi kesehatan reproduksi, pernikahan di usia dini, termasuk nafsa ini juga terus kita gaungkan. Karena remaja kita ini memang luar biasa sekali. Indonesia saat ini punya bonus demografi yang luar biasa. Jadi untuk di remaja dan anak-anaknya perlu kita asah kembali life skillnya terutama. Selain daripada itu tadi Mas Dian jabarkan juga ada untuk komunitas. Tidak hanya anak-anaknya saja nih. Orang tua juga perlu diasah lagi. Ya kan? Komunitas-komunitas orang tua. Nah, ini juga masuk dalam program-program yang ada di dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan kita. Salah satunya BKR. Bina Keluarga Remaja. Bina Keluarga Remaja ya. Bina Keluarga Remaja ini adalah perpanjangan tangan dari genre. Ya, jadi genre ini kan anak-anaknya yang kita olah. Kalau BKR ini bapak ibunya atau pengasuhnya yang kita olah. Jadi kalau sekarang maksudnya pengasuhnya misalnya bapak ibunya tinggal di luar kota nih, dia di sini sama mbahnya ya. Oke, mbahnya kita pegang.
Ya kan seperti itu. Kemudian ada lagi forum anak ya, Mas? Forum anak. Forum juga. anak. Iya. Ya, forum anak ini kalau di DP2 KBP2PA ada di bidang PPPA, perlindungan perempuan dan anak, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ini juga sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah beberapa tahun terakhir Kendal ini adalah termasuk menjadi kabupaten layak anak yang diperhitungkan. Beberapa waktu yang lalu, tahun kemarin ya, kita dapat penghargaan dari kementerian itu. Ya, mereka hadir di Jakarta, kemudian dapat penghargaan. Dan ini merupakan sebuah reward yang luar biasa yang membuat Kabupaten Kendal pada umumnya dan DP2K, BP2PA pada khususnya untuk terus bersinergi untuk kita lakukan perlindungan terhadap anak-anak ini. Jadi di forum anak itu anak diberikan kesempatan untuk berpendapat mulai dari tingkat desa ini, Pak. Jadi tingkat desa ketika ada rumusan kebijakan atau perencanaan kegiatan tahunan gitu, semacam musrenbangdes itu ya, itu anak diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan, menyampaikan pendapat, mulai dari tingkat desa, kemudian kecamatan sampai ketika penyusunan anggaran di kabupaten, itu juga dari forum anak itu diberikan kesempatan dan didengarkan juga. Jadi salah satu upaya untuk menjadi kabupaten layak anak itu adalah dengan memperhatikan, mendengarkan apa yang menjadi usulan dan perhatian dari anak itu. Kadang-kadang kita lupa ya, anak-anak itu juga berhak bersuara. Di keluarga saja balik lagi saya ke keluarga. Ulis kue meneng wae lancah cili. Harusnya itu tidak terjadi. Anak-anak punya mimpi sendiri. Anak-anak punya keinginan sendiri. Kalau mimpi itu sampai anak-anak kita mimpinya tidak tersampaikan kepada kita, bagaimana kita tahu bahwa mimpi mereka yang besar itu harus kita wujudkan? Atau mimpi-mimpi mereka yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, norma yang ada di masyarakat itu kan enggak. Sekarang coba saya beberapa kali lihat anak-anak pang itu loh, Mas. Anak pang. Cantik-cantik, ganteng-ganteng. Besok lagi saya 2 minggu, 1 bulan ketemu udah hamil. Gila. Aku yakin mereka itu punya mimpi-mimpi besar yang keluarga itu lupa. Ketika ada masalah kan dipecahkan. Kalau kita umumnya permasalahan ya bapak dan ibu aja yang mecahin. Kita kan harusnya nggak kayak gitu. Kita harus minta pendapat ke anak. Ini gimana nih? Lo siapa tahu gen alpha ini, generasi alpha ini punya momentum khusus yang bisa mengeluarkan ide-ide mereka yang bagi saya generasi apa, Mas? Milenial. Saya milenial. 2000-an ya. Saya X ya. Masih X ya. X ya. Jadi anak-anak ini punya kesempatan. Dari didengarkan, dari memberi solusi mereka akan semakin terasa bahwa aku di dunia ini berarti. Ketika anak-anak merasa berarti, saya pikir untuk pergaulan mereka akan berpikir lagi untuk melakukan hal-hal yang karena mereka nyaman di rumah. Nyaman di rumah bukan berarti jadi anak introvert di rumah diam, enggak. Mereka akan balik lagi ke rumah. Mereka tidak akan melakukan sesuatu yang di luar itu menjadi sesuatu yang aku nyaman, aku lebih nyaman sama kamu ayang, enggak. Dia akan lebih nyaman sama bapaknya, sama ibunya, sama saudaranya. Saya rasa seperti itu. Nah, itu edukasi semacam itu sudah disampaikan oleh tim dari DP2K BP2PA. Mohon maaf karena panjang ya. Saya sendiri yang orangnya DP2KB kadang-kadang juga belibet. Tapi dinas kami ini memang punya misi dan visi yang luar biasa karena di dalam DP2K BP2PA Kabupaten Kendal ini terdiri dari pertama kali adalah pengendalian penduduk, keluarga berencana, DP2KB, P2PA, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Jadi semua bidang bersinergi untuk membuat Kendal menjadi lebih handal. Kendal siap menghadapi Indonesia Emas 2045. Ya, keluarga Kendal menarik sekali sebetulnya bincang-bincang kita kalau mau dilanjutkan sampai nanti siang gitu ya. Tapi kan nanti malam ya. Mau dilanjutkan itu sampai nanti sebetulnya asik juga perbincangan kita tentang pernikahan
atau juga kawin bocah ini ya. Bocah, iya. Yang tentu saja aduh bagaimana begitu ya. Nah, keluarga Kendal, terima kasih untuk Mbak Binanti dan juga Mas Dian atas kehadirannya di studio Suara Kendal FM untuk hari ini di perbincangan kita kali ini karena kita harus pamitan dulu, waktunya sudah mepet banget ya. Iya, baik. Oke. Ya, sudah melebihi batas. Ya, keluarga Kendal, sampai di sini saja Dea ada di Radio Talk Show bersama DP2KB P2PA Kabupaten Kendal. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Kiai Gembyang nomor 1 Kendal. Inilah 93 LPPL Radio Suara Kendal FM. Itulah keluarga Kendal.